semuanya, balik lagi di Makan 6. Jadi hari ini adalah vlog Ramadan yang ke-6 sebenarnya. Cuman Oh iya, bukan 7. Nah, terus biar gak bosan akhirnya kita memutuskan untuk yang video kali ini tuh tipenya nggak vlog jalan gitu, tapi lebih kayak ke chill out sambil ngobrol ya. Ya, kita dulu pernah ada series namanya Ngolit, ngobrol intim. Nggak gitu. Tapi udah lama skip karena kita punya podcast. Punya podcast dan kayak lagi banyak ngevlog gitu ya. Iya. Kayak daily vlog gitu. Betul. Jadi sempet terbengkalai ya. Betul. Nah, sekarang kita mau ngulik lagi nih. Iya. Jadi kita mau ngomongin soal pandemi di Jerman yang nggak berakhir-berakhir. Dan mulai ini sebenarnya agak kayak iri sama kayak kok di Indo udah bisa jalan-jalan, udah bisa makan, ini itu. Di sini belum sama sekali. Malah makin parah sih menurutku lockdownnya. Dan kalau di kilas balik ya, itu kan mulainya Maret tahun lalu ya, 2020. Udah anniversary berarti ya? Udah. Dan gak kerasa udah setahun. Selama setahun ini di Jerman kayak banyak lockdownnya sih. Banyak aturan yang membatasi gerak dari masyarakat gitu. Betul. Apalagi waktu lockdown pertama ya, bulan Maret. Ya. Wah, itu gila sih, karena super duper ketat. Iya, sampai ada polisi di mana-mana. Oh iya, terus betul. abis itu beneran jalanan beneran sepi banget. Dan itu ketika mau keluar harus jelas tujuannya mau ngapain gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerja pabrik misalkan atau security, itu dia keluar harus bawa surat keterangan gitu. Jadi ketika ada random check dari polisi, nah itu dia harus nunjukin, iya nih gue mau kerja, ini buktinya gitu. Kalau nggak bisa nunjukin bukti bisa kena denda kan. Gitu, kecuali kalau misalkan mau belanja itu nggak apa-apa. Tapi belanjanya hanya boleh di sekitar rumah gitu cuy. Iya, berarti udah hampir udah setahun lebih pandemi. Terus fun fact-nya adalah kita tuh nggak lama setelah nikah langsung pandemi, langsung lockdown. Kayak dari kita pulang dari Indo tuh nyampe sini kan Oktober, September kayaknya. Kita nyampe sini anggaplah September, terus Oktober, November, Desember udah sibuk kerja kuliah. Abis itu pas Maret lockdown, kita belum sempet jalan-jalan kemana-mana, sempet ke Paris kali. Abis itu udah langsung lockdown. Dan ya udah akhirnya kita berdua aja gitu, bukan serumah lagi sih, lebih kayak ke satu ruangan karena dulu rumah kita cuman studio apartemen gitu. Jadi waktu bulan Maret ya. Iya. Jadi tuh luasnya cuman 12 meter kuadrat. Iya. Udah segitu doang, nggak ada tempat lain. Nggak ada ruangan lain. Nggak bisa kayak kalau misalnya lagi kesel kabur ke lantai ruang tamu gitu, atau lantai 2 nggak bisa karena emang nggak ada sama sekali ruangannya. Dan itu kan baru terjadi pandeminya gitu. Dan kita semua nggak ada yang tahu gimana nih si virus ini menyerang tubuh manusia tuh apa efeknya. Jadi kayak super duper parno kan. Iya banget. Jadi kita mau keluar rumah tuh kayak beneran lagi takutnya gitu. Bener banget. Akhirnya terperangkap di satu ruangan itu berdua doang. Terus di waktu itu kita baca berita bahwa banyak pasangan yang akhirnya berantem. Sampai yang minta-minta cerai gitu kan. Kayak wow, aneh sekali. Sempet kayak ikutan parno juga sih. Aduh, masa iya baru mulai terus udah berantem gitu kan. Iya sih, kayak masa sih berantem gitu. Iya, soalnya baru kita nikah, masih belum adaptasi, tiba-tiba dihadapkan dengan keadaan yang wow, amazing gitu. Harus selalu bersama 24 jam nonstop. Mukanya dia lagi. Betul. Selama entah berapa lama, kalau itu kita nggak tahu karena baru mulai pandeminya. Dan di ruangannya sempit. Kalau misalkan rumah tipe 3 masih mending lah, ada beda ruangan, ngerti gak? Iya. Dan bisa ke depan rumah gitu, minimal ke teras. Ini nggak bisa, karena kan di gedung gitu. Iya, nggak ada balkonnya juga. Nggak ada balkonnya juga. Jadi yang benar-benar segitu-gitunya banget. Terus abis itu, kalau dibilang honeymoon phase, nggak tahu sih aku. Soalnya kita juga udah kenal udah lama gitu, udah 5 tahun. 4 tahun sebelum nikah. Terus nggak tahu apakah itu masih honeymoon phase apa enggak, karena kalau honeymoon phase tuh aku ngebayanginnya ketika kita di dalam keadaan yang normal gitu. Kayak ketika nggak ada pandemi, nggak ada masalah apa-apa, kita bisa disebut honeymoon phase. Karena kan yang ngejalaninnya ya indah-indah aja. Ini sedangkan kita langsung diterpa sama pandemi, lockdown. Di Indo juga parah, orang tua kena layoff.
kayak beban pikiran banyak gitu kan, terus bener-bener. Kerja juga gimana ya, kerja dari rumah, terus kuliah untungnya waktu itu udah selesai ya, tapi kerja dari rumah, pokoknya apa-apa dari rumah, ya gitu deh, banyak masalahnya sebenarnya. Honeymoon Penuh Face tuh kayak di ini ya, kayak tetangga masa gitu episode 1. Iya betul, itu si siapa, Tatiana Bintang. Bukan Tatiana, bukan, si Chelsea Islan sama si Mas itu. Iya, tapi gak berantem kan? Enggak sih, maksudnya biasa aja. Enggak sih, ya enggak. Kalau cekcok mah ada aja, cuman nggak berantem yang berantem. Iya sih. Dasar lo ya, enggak juga sih. Gitu. Kenapa jadi, kira-kira? Mungkin karena menurutku kuncinya tuh bener-bener emang komunikasi sih. Apapun itu, mau hubungan pernikahan atau pertemanan biasa, orang tua ke anak dan lain sebagainya. Karena kita kan baru nikah, otomatis kebiasaanmu pasti ada yang beda sekarang gitu. Iya sih. Karena udah nikah gitu, dan bukan beda, bukan tapi kebiasaan baru ketahuan. Iya, kebiasaan kita kan beda nih, aku sama kamu, terus tiba-tiba digabungin jadi satu rumah 24 jam. Betul. Terus habis itu kamu pasti ada ritual-ritual tersendiri yang kamu nggak tahu sebelumnya, karena kita nggak pernah ngalamin itu, ngerti? Iya benar. Kamu ada ritual sendiri, aku ada ritual sendiri. Terus akhirnya ketika aku maksain apa? Gini, jadi gini dong. Oh iya, gini. Salah. Terus habis itu ketika mungkin aku ngeganggu ritual kamu jadi makin bad mood gitu. Itu kan sempat kita obrolin tuh. Oh iya benar. Kalau ternyata kamu tuh kalau pagi maunya sendiri dulu, ngopi, diem gitu. Kalau aku kan baca berita kali ya. Iya, kalau aku kan udah ngajak ngobrol gitu. Kalau bangun ya karena ada orang ya aku ajak ngobrol gitu. Kalau misalnya itu nggak dikomunikasiin kan sebenarnya bisa memicu ya kan, sesuatu yang seharusnya nggak usah diperdebatkan gitu. Yang itu kan maksudnya obrolan kayak gitu maksimal 2 jam lah gitu, atau mungkin 8 jam lah katakan gitu. Perkara 8 jam bisa jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau nggak diomongin segera gitu kan. Cuman untungnya ketika ini udah nggak bener nih, nggak oke, langsung diomongin dan itu sejam kelar gitu. Jadi masalah sejam udah, habis itu aman gitu. Dan kalau misalkan ditarik lagi dari Maret sampai sekarang itu kan kondisinya nggak jauh berubah kalau di Jerman. Masih ya ada semacam pelonggaran, tapi kayak tarik ulur gitu. Setelah pelonggaran diketatin lagi, longgar lagi, ketat lagi, dan 4 bulan terakhir itu tendensinya ketat terus gitu, nggak pernah longgar. Nah jadi kan si kondisi yang selalu bersama ini itu tuh ya setahun full bisa dibilang gitu kan. Itu sih jadinya banyak tantangannya gitu. Ada juga beberapa teman kita yang bilang, gila ya lo 24 jam gitu ketemu terus gak berantem gitu. Ya enggak sih, biasa aja. Karena itu dia, mungkin masing-masing dari kita tuh sebenarnya ada waktu chill out-nya sendiri, ada waktu me time-nya masing-masing yang sebenarnya emang gak bisa diganggu gugat gitu. Misalnya kalau aku suka skincarean kalau pagi-pagi, mungkin kamu ya ngopi gitu sambil baca berita dan lain sebagainya. Jadi emang harus dikomunikasikan sih. Dan apa lagi ya? Keterbukaan sih. Betul. Jadi jangan baperan gitu kalau misalkan ditegur atau diomongin apa. Nggak usah baper karena yang negur kan konteksnya ini udah berkeluarga gitu ya. Yang negur lu tuh bukan siapa-siapa lu gitu. Ngerti nggak sih? Ngapain lu sakit hati? Karena dia nggak mungkin negur atas dasar nyinyir, ngerti gak? Kalau misalkan orang dari luar gitu kayak negur lu dengan ada nyinyir, mungkin ada memang niatan dalam hatinya nyinyir gitu. Cuman kalau si pasangan lu kan ngapain dia nyinyir, toh besok ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi gitu nggak sih? Mau salty juga nggak enak, mending diomongin aja sekalian. Harusnya tanpa judgement memang ya, si omongannya itu. Walaupun pedas ya udah gitu, tapi kan atas dasar untuk mencari kebaikan bersama kan sih. Soalnya ya itu bahayanya kalau misalnya nggak diomongin, akhirnya memicu yang nggak seharusnya jadi perdebatan gitu. Betul. Terus habis itu karena kita mungkin tipe orang yang santai kali ya, maksudnya ya gak tahu sih itu bagus apa enggak, cuman apa ya, nggak ada yang terlalu nuntut satu sama lain sih sebenarnya. Jadi kayak kalau apa sih piring kotor banyak ya siapa yang lagi free ya dia lakuin gitu, atau ngelihat kamar berantakan atau kasur berantakan siapa yang lagi free ya dibersihin gitu. Maksudnya nggak ada kayak ih gila ya dia istri macam apa
Dia tidak bikin aku kopi pagi-pagi, dia tidak bersihin cuci piring gitu, nggak cuci piring. Dan sebaliknya. Betul. Santai. Terus karena waktu itu juga kamu lagi nulis tesis kan, jadi spanningnya makin tuh sebenarnya lagi stres, dikejar deadline, terus aku juga kerja, entah YouTube apa segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya si me time-nya itu nggak dikomunikasikan bisa kayak pecah lah mau nggak mau. Iya benar. Karena kan kayak empet banget, kayak pagi nih belum sempet free, tapi udah kayak keganggu gitu istilahnya. Dan aku ngeliatnya kayak mungkin orang-orang banyak yang kesal stres itu karena sehari-harinya itu kan orang keluar ya, jarang di rumah gitu, minimal 8 jam lah karena mereka harus kerja kan. 8 jam gak ketemu sama pasangannya gitu. Nah ini berlaku untuk kedua-duanya ya. Jadi pas pulang itu kan biasanya udah malam, jadi chit-chatnya cuma bentar gitu. Tapi sedih gak sih sebenarnya? Iya sebenarnya sedih sih. Terus tapi tadi belum beres ya. Habis itu ada waktu panjangnya itu cuma 2 hari weekend. Dalam seminggu, which is itu weekend. Dan weekend pun kadang kepotong lagi oleh kegiatan hobi misalkan, atau ngapain lah gitu, nggak tahu kan. Jadi kayak minim komunikasi gitu. Terus secara tiba-tiba harus di rumah aja bersama orang yang kita kok sayangnya jarang ngobrol, padahal itu pasangan lu gitu, lu yang milih, ngerti? Jadi kayak kita harus berinteraksi sama orang dalam tanda kutip orang baru gitu, bukan lingkungan yang biasa kita nongkrong gitu, entah lingkungan kantor atau lingkungan kampus atau lingkungan sekolah. Masa sekolah udah nikah sih? Nggak mungkin lah anjir. Pernikahan dini ya, Pak? Enggak, berarti sekolah enggak, kampus mungkin tapi nggak juga kerja kali ya. Iya aman. Ya gitu. Terus ya itu akhirnya dia nggak pernah komunikasi, dia nggak tahu si pasangan itu sukanya apa segala macam. Akhirnya pas ditemplokin bareng ya kan, kita ngapain ya, lu ngapain sih gitu, bingung jadinya bete. Terus dia nyariin awkward gitu iya dong. Terus dia malah nyariin lingkungan yang di luar karena dia dapat kesenangan tuh dari luar. Nah itu sih yang sebenarnya aku sedih sih, karena kalau buat aku pribadi berusaha untuk melibatkan pasangan di hal yang aku suka, ngerti gak? Jadi kadang aku nonton UFC sama dia gitu, walaupun dia tuh kayak anjir ini tega banget sih mukul-mukulin orang gitu. Violence itu. Iya, maksudnya brutal gila kan, tapi ya aku kasih tahu aja, aku ceritain gitu, ini si Habib nih keren nih, dia kuat nih, ada si Conor, ada si Tony, ini orang keren. Ya walaupun dia pasti masuk sini keluar sini, cuman aku kasih tahu aja, ini kesenanganku ini loh aku nontonnya. Terus sepak bola misalkan, itu aku juga kasih tahu ke dia. Terus game handphone misalkan, baca buku, podcast segala macam itu aku komunikasiin ke dia. Aku habis denger podcast tentang ini. Oh iya, terus bla segala macam. Aku berusaha libatkan dia gitu ke dunia aku sendiri, ke dunia tongkronganku, ke dunia kesukaanku, dan begitupun dia. Ajak-ajak ngomongin tentang The Sims gitu. Aku kayak apaan sih The Sims gitu. Sampai sekarang pun aku masih skeptis ya. Walaupun udah mulai terbuka, cuman masih gengsi gitu mau coba. Iya. Dia kayak, kamu mau ngapain gitu. Dia lihat Pinterest. Kayaknya aku lagi nyari inspirasi. Oh iya. Buat bangun rumah. Iya, walaupun dalam otak aku tuh ngapain lo gitu, niat banget. Ngerti gak sih? Terus nontonin YouTuber gitu. Sampai akhirnya kadang aku nimbrung gitu, ngerti gak sih? Nimbrung sama dia nontonin Simmers main The Sims bangun rumah gitu. Iya. Ini apa bagusnya sih gitu. Aku nanya gitu, karena kan kayak gue nggak ngerti kan, makanya gue nanya apa sih bagusnya gitu, apa sih serunya. Nah dia jelasin, akhirnya kan kayak ada pertukaran informasi atau pertukaran ya pengalaman gitu lah, tentang hal-hal yang masing-masing disukai. Dari situ akhirnya kita jadi membangun rasa saling memahami sih. Tapi disclaimer ya, aku takutnya kayak ada orang yang udah nikah bertahun-tahun terus ngeliat ini kayak lo masih berapa tahun aja kayak gini-gini ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak bilang pernikahan kita yang paling sempurna gitu. Cuma sharing aja sih. Ini sharing fakta yang kita alami setahun terakhir ya kurang lebih. Iya. Dan kan harusnya berubah. Ntar mungkin di 5 tahun lagi kalau misalnya kita masih bikin video, kita bisa kasih update gitu ya. Cuman so far ya itu sih, kalau yang dari kamu ceritain itu agak sedih sih, karena kenapa pasangan, ya kan kalau udah misal pasangan tuh yang melengkapi setengah iman gitu ya. Tapi kenapa lebih suka nongkrong di luar gitu, dan ketika lama sama pasangannya kok jadi empet-empetan gitu, atau jadi kayak nggak nyaman, maksudnya jadi beda
jadi kontradiktif gitu loh sama Kayak yang misalkan, seharusnya. kayak misalkan nih, lakinya suka otomotif motor gitu. Nah dia tuh apa-apa ngumpet-ngumpet beli ini, ngumpet-ngumpet beli itu, Iya. ngumpet-ngumpet, terus si istrinya nggak diajak untuk ngomongin motor ini, untuk mengerti keunikan motor itu Iya. gitu. Kan si cowoknya ngerasa bete, dia harus keluarin kata-kata nih tentang motornya dia. Iya. Tapi di rumah nggak ada yang bisa nampung. Yang bisa nampung adalah tongkrongan dia yang tadi kamu bilang gitu. Itu sih contohnya mungkin. Nggak diajak berusaha untuk mengerti gitu dan nggak mau saling mengerti. Iya, maksudnya kenapa jadi lebih dekat ke tongkrongan daripada ke Iya. istri sendiri gitu kan, jadi kayak oke. Oh, iya. Sumber kesenangannya di tongkrongan, kayak aneh juga sih. Ya nggak apa-apa juga maksudnya, tapi di rumah harusnya juga gitu, bukan kayak lebih jomplang di tongkrongan senengnya gitu. Ya, betul. Itu sih, ya jangan didoain yang jelek-jelek ya tentang pernikahan kita. Maksudnya doain aja semoga ini bisa kayak Iya. terus baik gitu. Takutnya kayak ada yang julid. Kita saling menahan-nahan ya, latihan di bulan Ramadan untuk Iya. tidak berucap-berucap yang tidak sepatutnya begitu. Iya, tapi kalau aku nonton dari banyak kayak apa ya, mungkin bisa dibilang relationship coaching atau gimana iya. gitu ya. Terus emang komunikasi itu nggak bisa dipungkiri adalah kunci dari keharmonisan gitu. Dan apalagi kalau misalnya ini terkadang ya mungkin ada yang udah punya anak, jadi kayak ketika punya anak dia tuh kehilangan diri sendiri gitu. Kalau aku lihat di Indo gitu ya. Sedangkan kalau aku bandingin sama yang orang-orang di sini, mereka tuh kita sering lihat kayak ada ibu sama bapaknya bawa anak ke tempat skateboard karena bapak ibunya suka main skateboard atau sepedahan atau bahkan Oh iya benar. backpacking. Kita pernah lihat di airport anak Iya, kecil iya. bawa kayak carrier gitu. Carrier, heeh. Dan banyak yang tetap jogging pakai bawa strolling, tetap Stroller. stroller, terus ada yang naik sepeda terus anaknya digandul Bonceng. di belakang gitu kan. Maksudnya mereka nggak kehilangan ritual-ritual me time mereka dengan kehadiran anak gitu. Jadi Betul. bukan kayak anak tuh beban gitu. Atau dia penghalang kesenanganku gitu kan. Iya, Tidak bahkan juga. ada yang ikut konser, Iya. konser gitu-gitu. Jadi kayak Festival gitu. intinya gitu sih. Iya, itu sih. Karena ketika kita kehilangan diri sendiri, pasti kan jadi kayak ada yang sesuatu yang ngeganjal di hati yang Iya, betul bisa sih. meledak kapan aja gitu. Kayak kita nge-fake gitu kan. Iya, Kayaknya capek lama-lama. betul. Jadi usahakan komunikasikan. Kalau misalnya, tapi baik-baik ya, nggak usah kayak yang pasif agresif yang kayak, ngapain sih di sini kamu tuh, gitu kayak Iya. nggak usah. Maksudnya Malah nambahin masalah, Bos. iya, komunikasinya netral aja. Kalau emang sampai berdebat ya wes berdebat, cuman dengan apa ya, dengan maksud yang baik dan jangan ada pikiran gue harus menang nih gitu loh. Karena di sini nggak ada yang bisa menang dan nggak ada yang bisa yang kalah, karena memang masing-masing kita dua orang yang berbeda dijadikan satu. Dan bukan berarti ketika kita jadi bareng terus kita harus jadi orang yang sama gitu. Iya, bukan jadi satu entitas yang tunggal gitu, tapi tetap ada dua entitas yang harus dicari adalah kompromi itu. Betul. Bukan kesamaan tapi kompromi. Bukan berarti juga yang satu kayak terlalu bebas ngapain aja sampai nggak ingat Iya. kalau ada komitmen yang Iya, yang betul. satu ini gitu ya, pernikahan atau hubungan ini. Jadi gimana ya, harus set boundaries, tapi ya lebar batasannya itu relatif ya. Ada yang kayak enggak, udah terserah kalau nih suami gue mau ngapain kayak terserah, yang penting gak usah ganggu gue. Ada yang kayak at least kita berapa jam ngobrol bareng, abis itu ya bebas. Mungkin ada yang pengennya bareng terus ya, terserah sih, relatif ya. Cuman intinya harus dikomunikasikan gitu. Betul. Karena kan kita bukan cenayang ya, kita nggak bisa tahu kayak orang ini Iya, kita lagi mikirin maunya apa, lagi pengen gitu apa. kan. Jadi emang harus diutarakan gitu. Oh iya, sempat tanya-nanya juga, sempat nggak sih Kak Mega berselisih paham, terus gimana cara ngatasinnya? Itu bener, ujung-ujungnya ya tetap balik lagi ke komunikasi. Karena nggak mungkin kita sependapat terus gitu selama ini gitu kan. Iya, Pasti betul. ada beda pendapat. Dan selama pas berdebatnya tuh intensinya baik dan secara baik-baik juga gitu. Caranya baik, pakai adab ya kan. Nggak usah misu-misu, nggak usah nunjuk-nunjuk. Iya. Kalau misalkan udah rada panas, tarik nafas dulu, banyakin istighfar. Kalau lagi duduk berdiri, kalau lagi duduk. Iya. Kalau nggak bisa wudhu, minum air, gitu cuy. Maksudnya Iya. banyak cara untuk cooling down gitu. Bukan Iya. ketika gue kesel harus diungkapin, nggak juga sih. Itu berselisih paham juga gitu, cuma kan nggak pernah sampai nunjuk-nunjuk, bentak-bentak itu kayak Iya. kalau udah kesel, udah deh, udah dulu gitu. Ya mungkin
kalau di video kita kelihatannya kayak fine aja. Semua orang yang bikin konten di YouTube atau Instagram ya pasti nunjukinnya yang baik-baik. Nggak mungkin lah lagi berantem terus tiba-tiba kita taruh kita pasang ini dulu ya, pasang kamera dulu terus kita berantem gitu kan nggak juga. Kecuali gitu. Karin ya sambil nangis. Oh iya. Tuh jadi ada ini juga, ada tag message juga, jadi jangan julid gitu karena kita nggak pernah tahu di behind the scene kayak gimana. Jangan doain yang jahat juga karena terbalik doanya. Iya, bahaya banget kan. Terus habis itu ya udah sih. Dari kamu ada pesan apa lagi? Dan ini bukan kita menggurui ya, jadi kayak kita cerita pengalaman dan ini mungkin kayak bisa dibilang jurnal kehidupan gitu. Kayak ini satu episode dalam kehidupan kami berdua gitu yang pengen di-share ke kalian, siapa tahu ada yang bisa relate atau mungkin ada yang bisa ngambil manfaat atau mungkin dari kami ada keburukan dan kalian itu buruk, jangan sampai gue terjadi di gue gitu. Ngerti nggak sih? Jadi jangan orang tuh jatuh di lubang yang sama, di lubang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya gitu. Ini tips buat cewek-cewek ketika lagi berkomunikasi tentang apa yang disuka dan apa yang enggak. Pak, please jangan kode sih. Karena nggak bakal bawa kita kemana-mana gitu. Iya langsung ya. Misal kayak kode kayak kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu, tapi kayak dalam hati please dong jangan kayak gini gitu, gimana sih gitu, nggak bakal bisa nyampe ke tujuan gitu. Dulu aku tipe orang yang kayak gitu, tipe orang yang ngambek kayak kalau misalnya apa namanya silent treatment. Jadi ketika pasanganku berbuat salah itu aku langsung diem, nggak mau dia cuma ngomong. Padahal kan itu nggak apa-apa juga sih, diem dulu buat memadamkan emosi baru ngomong. Tapi aku tuh enggak, aku tuh diem biar dia makin merasa bersalah gitu. Makin dia mikir gitu kali ya maksudnya. Which is sebenarnya nggak bagus. To be honest, ini sama Danu itu adalah satu-satunya momen berhubungan gitu ya sama pasangan yang aku tuh udah hilang sifat-sifat si ngambekan ini. Jadi waktu dulu selama aku masih punya sifat ngambek ini, aku hubungannya selalu kandas di tengah jalan gitu. Oh gitu. Dan ketika sama kamu aku udah tobat tuh, udah kayaknya nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Makanya lanjut. Lagian momennya pas aja kayaknya. Lagian kalau dia kayak gitu nggak bakal gue tanggepin juga sih. Makanya. Terus abis itu aku mikirnya ya sebenarnya emang nggak ada manfaatnya juga. Yang ada hubungannya kandas setengah jalan, dan itu biasanya hubungannya tuh kandasnya nggak ada penjelasannya. Jadi nggak ada closure-nya gitu. Iya, nggak ada closure karena aku diem gitu. Jadi cowok bingung, ini si wanita ini kenapa ya gitu. Betul. Jadi kan cowok rada bodoh ya dalam hal-hal tertentu gitu, termasuk hal ini kali. Iya. Nggak bisa dikasih kode. Mungkin ini juga sih bisa dimasukin juga, jangan terlalu overprotective. Misalnya kalau kita udah 24/7, terus habis itu ketika kamu keluar lagi belanja kayak nyalain notifikasi, nyalain location, atau kamu lagi di mana? Live location. Gila nih, dulu apa kok lama banget belanjanya kayak gini gitu kan. Kayak itu terlalu over sih. Jadi mau sampai kapan overprotective kayak gitu, dan pasti bakal ada capeknya sih. Maksudnya itu kan biasanya kepercayaan ya, tapi kalau udah sampai live location itu too much. Karena dia pernah kayak aku mau keluar deh gitu, terus dia keluar nggak tahu kemana, jalan sejam muter-muter, terus pulangnya belanja gitu. Dan aku juga pernah, jadi aku belanja dulu deh, tapi sejam setengah belanjanya, padahal deket kan rewenya, supermarketnya. Tapi aku jalan-jalan dulu gitu, muter-muter ke taman karena lagi capek di rumah gitu. Dan sampai rumah kemana tadi, ke taman jalan-jalan, udah gitu. Ya udah chill aja gitu maksudnya. Dan karena kalau misalnya pasangan kita ingin berbuat yang jahat atau yang berbuat yang tidak, mau kita proteksi segimanapun pasti dia nemuin caranya. Jadi bingung juga sih. Jadi kayak daripada kita ngabisin energi kita buat mikirin aduh gue harus tahu live location dia, terus kenapa tiba-tiba live location di sini bisa di sini, mendingan buat yang lain energinya. Iya, kayak detektif ya gitu. Atau kalau emang pasangannya ketahuan kayak gitu ya udah tinggalin aja sih. Maksudnya jangan kayak dia toxic sih tapi aku kayak udah sudah. Mungkin kita bisa next time ngomongin tentang toxic relationship. Ngeri kali. Tapi berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita bukan mengguluin sih, karena kan ngobrol namanya ya. Itu sih. Jadi udah kali ya. Udah. Biar nggak kelamaan. Maaf kalau misalnya ini all over the place ngomongnya, karena emang
ngobrol namanya juga kan, bukan lagi pemaparan materi ya. Iya. Jadi Bisa kemana-mana. kita nggak ada skripnya juga. Dan tapi poinnya dari seluruhan ini adalah komunikasi harus dijalin dengan baik gitu. Dan itu butuh latihan cuy. Walaupun udah suami istri, Iya. bukan berarti suaminya kenal 100% istrinya dan istrinya kenal 100% sama suaminya. Karena setiap hari tuh pasti ada aja yang bisa kita pelajarin dari pasangan kita. Betul. Dan komunikasi itu skill, sekali lagi ya, harus dipelajari. Dan dua arah. Dan kita aja untuk bicara tuh kita latihan dulu gitu, dari kecil kan diajarin ngomong. Nah, termasuk untuk komunikasi ini, karena komunikasi yang dimaksud di sini dalam konteks keluarga itu multidimensi gitu, banyak dimensi yang harus kita perhatikan gitu. Jangan menyinggung tapi harus direct, jangan pakai kode tapi nggak boleh menyinggung gitu. Kayak banyak lah, maksudnya makanya harus dipelajari gitu. Ya, jadi ya udah, semoga bermanfaat acara ngobrol ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan kita bukan untuk menggurui. Betul, maaf untuk kalau sharing. terkesan sombong atau gimana. Enggak sama sekali, kita nggak ada niatan kayak we are the best couple ever gitu. Enggak sih, ini enggak kayak banget. kita, makanya kita bersyukurnya alhamdulillah banget gitu. Yeah. Walaupun belum punya rumah, belum punya mobil, tapi bentuk rezeki kan macam-macam, termasuk ini gitu, kerukunan ya kan. Makanya kita bersyukurnya alhamdulillah banget gitu. Iya. Gitu. Dan ya sharing aja sih ya kan. Mungkin nanti 5 tahun lagi kita akan berbeda pikirannya, cuman untuk saat ini inilah. Ini yang kita alami, yang kita rasakan. Betul. Gitu, salah satu babak kehidupan. Betul. Oke. Jadi yaudah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Oh ya, besok ada vlog loh. Dadah.